kami hormati Bapak Ibu Guru dan DPR SMA Negeri Satu Solo yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai siang ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara koordinasi dan diseminasi aksi nyata dari guru penggerak. Kedua, salawat dan salam selalu kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada siang ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala SMA Negeri Satu Solo. Untuk itu kepada Bapak Armiyaru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saudara semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru dan rekan-rekan dari guru. Saat ini terima kasih untuk mengundang ini. Kita akan mendengarkan belajar hal yang mungkin baru dari guru ini dalam program guru tunggal. Nah, program guru tunggal ini sebetulnya juga fasilitas buat kita mengembangkan diri. Di sana kita akan belajar banyak hal. Ada beberapa materi yang bisa dikelompokkan. Yang pertama dari filosofi Jatiwartoro, mulai dari itu kemudian ada yang nanti disampaikan tentang ide positif, itu juga masih jabaran dari filosofi Jatiwartoro. Kemudian ada semacam kucing, itu juga untuk bagaimana menggali pengetahuan pemahaman siswa ataupun juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Kemudian juga ada pemetaan aset dan pengelolaannya. Nah, untuk guru penggerak ini merupakan program program yang penting dari kurikulum Merdeka, itu mengajarkan mempersiapkan guru-guru untuk bisa memfasilitasi peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Saat ini juga ada dilaksanakan webinar ya untuk maju bersama guru penggerak. Ini ada berbagai narasumber yang qualified. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di status saya ada link YouTube, karena kalau sekarang kita jelas tidak mungkin. Nanti Bapak Ibu guru bisa lihat di YouTube-nya di sana untuk mengetahui apa itu guru penggerak. Karena saat ini juga baru dibuka pendaftaran gelombang 8, 9, dan 10. Ini secara bersamaan, meskipun nanti waktu pelaksanaannya berbeda, dimulai nanti bulan April tahun depan. Nah, kemarin saya membuat surat tugas untuk Bapak Ibu guru untuk mendaftar guru penggerak bagi Bapak Ibu guru yang usianya 50 tahun ke bawah. Karena syarat guru penggerak demikian, usianya 50 tahun ke bawah. Jadi harus dua, 72 ya. Monggo diikuti aja, nanti pendaftarannya akan ada seleksi cukup ketat juga. Jadi nggak usah, kemarin ketika ada berbicara guru penggerak takut jadi kepala sekolah dulu. Jangan, nggak usah jauh ke sana, karena akan ada banyak tahap untuk sampai ke sana.
Jadi di pendaftaran juga nanti ada 3 kali seleksi ya? 2. Oh sekarang 2. Jadi waktu saya juga ada 3 seleksi dari berkas, kemudian tes tertulis dan wawancara. Kalau sekarang berarti oh iya. Oh, berarti berteaching wawancara seperti itu. Oh iya, lupa ada berteaching juga. Waktu itu saya juga ada berteaching dilaksanakan secara daring. Nanti monggo Bapak Ibu yang ada di surat tugas sudah dibagi belum ya? Kamu ya. Nah, nanti silakan sebentar. Ya apa-apa, jalan aja. Kenapa? Yang pertama kita menambah ilmu mengembangkan diri tadi. Mengembangkan diri. Monggo silakan nanti Pak harus Pak saya nanti jadi kepala sekolah Pak saya itu nanti urusannya belakang. Tidak usah takut. Saya ucapkan selamat dan terima kasih juga buat Beliin sudah sampai di tahap ini. Berarti masih ada 6 modul lagi yang harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi untuk yang dari angkatan Beliin ini ke belakang nanti 6 bulan waktunya. Sudah jauh lebih pendek daripada saya dulu 9 bulan. Jadi iya filosofinya seperti itu katanya. Jadi di sampai sama-sama seperti orang yang mengandung dan melahirkan. Untuk Kabupaten Semarang saat ini belum ada rencana, belum lahir untuk guru penggeraknya. Nah, nanti mungkin Bu ini akan pertama akan pertama untuk Kabupaten Semarang. Yang kemarin belum lolos di pendaftaran, dan ini bisa dikaji lagi. Nanti bisa sharing-sharing dengan Bu In ataupun dengan saya, nanti kita bisa sama-sama sharing. Tips-tipsnya seperti apa. Kemudian sambil mengingatkan Bapak Ibu guru, monggo perangkatnya gitu. Ya, terima kasih sekali Pak Andoko sudah mengirim nanti untuk jurnal hariannya. Terima kasih. Nanti mungkin bisa dilengkapi dengan analisis nilai dan sebagainya. Nah, mari kita tetap semangat, kita tetap bersiap untuk mengembangkan diri, melayani siswa-siswi yang SMA Negeri 1 Solo ini dengan sepenuh hati. Kalau kita tingkatkan kualitasnya, saya yakin nanti peserta didik juga akan meningkat kualitasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan budaya positif di SMA Negeri 1 Solo yang akan disampaikan calon guru penggerak angkatan 5. Untuk itu kepada Ibu Iin Sofian Sarjana Pendidikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak selaku Kepala SMA Negeri 1 Solo, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Solo, serta mahasiswa PTN dari UIN Salatiga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita bersama-sama belajar di sini. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya istilahnya karena saya pertama, jadi di sini kita sama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Jadi saya pertama di sini,
sehingga saya bukan yang ahli ataupun saya paling tahu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain sebenarnya sudah mengetahui apa yang saya sampaikan. Jadi di kesempatan siang ini kita sama-sama belajar. Kemudian saya akan memaparkan. Jadi diseminasi aksi nyata saya. Yang saya paparkan ini adalah modul. Jadi di dalam program penggerak itu ada 3 modul, di mana satu modul untuk yang saya paparkan adalah modul 1.4, di mana ini adalah modul 1. Jadi modul 1 itu dibagi menjadi 4. Kemudian saat ini saya sudah sampai di modul 2.2. Nah di modul 2 itu dibagi menjadi 3, kemudian dan di modul 3 dibagi menjadi 3 lagi. Nah jadi di sini saya akan memaparkan implementasi budaya positif yang sudah saya terapkan di satu kelas, yaitu di 11 MIPA 1. Nah, nanti sebelum itu akan saya ulas sedikit tentang materi yang pertama, karena ada kaitannya dengan siswa. Berarti ketika ada kaitannya dengan siswa, kita akan mengulas kembali. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sudah mengetahui tentang bagaimanakah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Nah, di sini mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah membaca ataupun mendengar maksud menuntun di sini seperti apa? Mungkin ada yang mau berpendapat menuntun dari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau sering kita kenal dengan filosofi KHD. Monggo, Bu Fitri. Filosofi ngasa simpulanipun ing madya manungsa tut uri nyandani. Artinya betul-betul. Oke, terima kasih sekali. Jadi terima kasih Bu Fitri sudah menyampaikan sedikit tentang ing ngarsa Sumpulodo, ing madya manungsa tut uri handayani. Nah, betul sekali yang dikatakan Bu Fitri, menuntun di sini adalah sebagai among. Nah, di sini maksud menuntun pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai selamat dan kebahagiaan, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat di sini ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, Bapak Ibu di sini saya yakin sebenarnya sudah tahu bahwa dalam mendidik siswa ataupun putri kita atau putra putri kita di rumah, kita harus sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman mereka sudah tidak seperti zaman kita dulu. Jadi disinilah peran kita menuntun sesuai kodratnya, kodrat zaman. Yang kedua, ada yang namanya kodrat alam. Anak-anak lahir itu sebenarnya bukan seperti kain putih yang polos, tetapi mereka sudah memiliki garis. Nah, tugas kita itu adalah menebalkan garis-garis yang ada tersebut untuk kita kuatkan. Karena masing-masing anak, masing-masing dari siswa ataupun putra-putri kita itu sudah memiliki kelebihan ataupun bakat dan minat tersendiri. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Bu Fitri bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering kali kita kenal ataupun kita ketahui adalah menuntun sebagai among. Ngarsa Sumpulodo. Di depan kita berikan contoh, yaitu sebagai seorang pendidik ataupun bapak guru, tentunya kita memberikan contoh yang baik. Kemudian ing madya manungsa, di tengah memberikan dukungan. Nah, di sini adalah berikan semangat bagaimana peserta didik kita itu mampu mengikuti pembelajaran kita. Jadi ketika misal anak kita kok tidak semangat, berarti yang perlu kita evaluasi adalah diri kita. Apakah kita sudah semangat atau belum? Kemudian tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, dorongan di sini adalah bagaimana kita itu memfasilitasi
anak, memberikan, kemudian mengarahkan, kemudian menuntun ini tadi agar anak itu bahagia, sebahagia-bahagianya, bukan untuk sebuah keharusan yang kita lakukan. Selanjutnya, nah di sini ada istilah menghamba pada murid. Nah mungkin istilah ini sangatlah baru di saya waktu itu ketika mengikuti program guru penggerak di modul 1.1. Kata menghamba di sini. Nah di sini menghamba pada murid, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak, bukan sesuai kemampuan pendidik ataupun orang tua. Kemudian yang ketiga, pendidik ibarat petani. Istilah seperti ini ketika seorang petani menanam jagung, maka petani tersebut tidak mungkin nantinya panen menjadi padi ataupun sayur. Nah, jagung tersebut akan tetap menjadi jagung, akan tetapi jagungnya adalah yang berkualitas baik ataupun kurang. Kualitas baiknya ini adalah bagaimana cara kita merawatnya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya, yang bisa kita lakukan adalah merawatnya. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin ada hal-hal baru yang baru didengar ataupun sudah pernah mendengar. Kemudian Bapak Ibu Guru ingin menyampaikan atau ingin bertanya, saya persilahkan, monggo. Oh, mulai. Terima kasih. Ini saya mau menanyakan mengenai, saya masih agak bingung mengenai menghamba pada murid. Ini mohon penjelasannya mengenai konsep menghamba pada murid. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Laili. Jadi di sini ketika saya mendapatkan pertama kali kata menghamba itu kan biasanya posisi umat kepada Tuhannya ataupun manusia kepada Sang Pencipta. Tapi kata menghamba di sini itu bukan berarti kita itu harus nunduk dan patuh terhadap murid. Itu bukan seperti itu. Akan tetapi ini tadi menghamba pada murid itu adalah memfasilitasi. Jadi keberpihakan pada murid. Jadi menghamba di sini bukan menuruti semua keinginan siswa, tetapi di sini adalah lebih ke memfasilitasi tentang bakat dan minat yang ada pada murid. Jadi kata menghamba di sini adalah kita memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu Bu Laili. Terima kasih. Baik, ini adalah dasar kita bagaimana menganggap siswa kita bahwa mereka itu unik. Setiap diri mereka itu adalah berbeda. Sebelum saya mengajari materi ini, saya seringkali menganggap bahwa murid saya yang tidak KKM berarti dia istilahnya mohon maaf bodoh dan sebagainya. Nah, tetapi setelah di sini ternyata tidak semua anak itu memang bisa matematika. Jadi tidak bisa kita ukur bahwa anak itu bisa dikatakan pandai dan sebagainya karena KKM seperti itu. Akan tetapi setiap anak memiliki bakat. Bisa jadi anak tersebut tidak bisa matematika, tapi mereka memiliki bakat yang terpendam, di mana tugas kita adalah mengembangkan bakat yang ada itu. Selanjutnya, untuk masuk ke budaya positif. Nah, ini kita explain sebentar nih Bapak Ibu, biar karena posisinya siang nanti biar tidak mengantuk. Jadi di sini kalau tadi Bu Indah mengomentari saya, kenapa Ibu ini melepaskan tangan? Nah, saat ini mohon Bapak Ibu semuanya mengangkat tangan kanannya. Nah, kemudian kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Bayangkan bahwa di kepala tangan tersebut adalah ada sesuatu yang sangat berharga sekali yang perlu dipertahankan. Nah, di sini, jadi nah
sehingga nanti saya jelaskan apa yang akan kita lakukan bersama. Monggo Bu Ajida, yang satu. Oke. Ya, terima kasih sekali. Di sini, jadi tugasnya di sini adalah yang pertama mengepalkan tangan tersebut, menjaga kepalanya agar tidak bisa terbuka oleh lawannya. Kemudian lawannya mencoba berusaha dengan cara apapun agar kepalan tangannya itu terbuka. Ikut ini untuk yang perempuan atau jadi nanti permainannya seperti itu ya. Yang satu harus membuka, bagaimana caranya membuka, entah dengan apapun caranya. Dan yang satu adalah bagaimana hal yang berharga ini tidak bisa dibuka oleh lawannya. Monggo kami persilahkan sinten. Oke, terima kasih Bu Win, monggo. Nah, monggo ini untuk mempraktekkan bagaimana caranya agar yang satu tidak bisa. Ini sebagai pegangnya sinten? Pegangnya Bu Azizah. Berarti yang membuka adalah Bu Win. Oke, nggih, monggo praktekkan terlebih dahulu. Ini santai ya Bapak Ibu ya. Saya agak gimana? Pak Sus, yo. Pak Sus, tahu Jadi di sini tidak ada ketentuan harus apa. Pokoknya di satu sisi harus ambisi bagaimana terbuka, yang di satu sisi mempertahankan pegangannya biar tidak terbuka. Monggo. Yang satu mempertahankan dia kuat. Selamat siang, Mbak Cantik. Ini Ada apa katanya di dia? ada sesuatu yang sangat berharga ini. Buat saya tidak boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Kan kita teman. Kenapa tidak boleh? Pokoknya ada sesuatu yang sangat berharga. Gimana kalau saya punya makanan dulu, tak kasih dulu. Apa pokoknya saya punya makanan. Gimana? Yuk mau nggak? Ya apa dulu Bu? Belum. Oh, sebentar, saya itu di situ ada makanan. Ambil dulu ya. Ini demi kayak bola air. Ini saya punya makanan banyak banget. Nanti kan bisa dibagi sama teman-temannya. Loh, ini banyak banget loh. Ini saya punya makanan banyak. Nih, coba saya punya tahu apa itu. Ayo, gimana? Masih kurang Bu itu. Oh, tapi enggak apa-apa kok. Misalnya enggak cantik, enggak mau buka, itu ya saya enggak memaksa. Karena memang saya itu menghargai kegigihan Mbak Cantik. Tapi tetap makanan ini saya kasihkan Mbak Cantik. Oh, gitu. Iya, jadi memang suatu kebaikan itu tidak harus berlebihan. Ya. Nah, yang saya ambil itu apa? Mbak Cantik itu ternyata gigih sekali mempertahankan apa yang sebenarnya dipertahankan. Ya, ini makanan tetap saya kasihkan meskipun tidak membuka. Ya. Terus sekarang kita main tebak-tebakan ya. Iya Bu. Ya, tebak-tebakannya. Tapi nanti kalau tidak bisa nebak harus dibuka loh ya. Iya Bu, insyaallah. Ya, sekarang ini coba ini saya dituliskan kata-kata yang dibaca kalau dari depan dengan dibaca dari belakang itu sama. Tapi ada unsur ibu dan ubinya. Ibu, ubi, ibu siapa gitu tidak apa-apa. Ibu terus nanti ada ubinya. Coba tak ambilkan spidol dulu ya.
Pokoknya kalau dibaca dari depan dan dibaca dari belakang itu sama. Nih, ini sepedanya. Ayo apa? Ibu, ada yang bisa membantu Bapak Ibu Guru? Ada ibu, ada nama orang, kemudian ada ubi. Karena memang ibu itu kalau sudah tua rata-rata senang ubi. Bener ya ibu-ibu? Kalau tidak bener berarti saya yang suka ubi. Ya, ada nama orang, ada kata ibunya, ada kata ubinya. Nanti kalau itu dirantai dari depan, kemudian bacanya dari belakang, itu sama. Ibu taat ubi. Ibu siapa? Ibu taat ubi. Sama aja dari depan dari belakang. Ya, coba satu lagi. Itu kan tadi dari bapak ya. Ya, kan ini pertanyaan itu nggak cantik. Apa ya Bu? Aduh, ya. Bantu lagi. Pesan Bapak Ibu Guru. Apa yang nggak cantik? Tapi tadi sudah janjian loh ya. Kalau maksudnya kalau nggak bisa berarti harus buka dong. Iya, jadi kan saya nggak memaksa, tapi ini hanya sportivitas, gitu ya. Oke, karena saya sportif Ibu, Iya. tidak bisa menjawabnya ya saya buka. Ya, saya tuliskan ya. Ini A-nya kecil ya, kalau bahasa Indonesia nanti saya disalahkan. Oh enggak ya. Bentar. Ibu Ratna Apa Ubi. Ya, Dari belakang ya Ibu Ratna Apa Ubi. J. Betul? Mohon maaf ya Mbak Cantik, saya tidak memaksa untuk membuka kepalanya, tapi karena kita sama-sama sportif, jadi karena tadi itu belum bisa menuliskan yang dibaca dari depan maupun belakang itu sama, ya kita sama-sama ya. Tidak apa-apa ya? Ya, salaman ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ini hanya refreshing saja ya. Jangan dimasukkan ya. Ini karena tadi sudah sportif. Terima kasih sekali Bu Win dan juga Bu Aziza, sangat menarik sekali ya genggam-genggam ini tadi. Jadi untuk genggam-genggam ini tadi kepalan tangan itu ada sebuah pembelajaran yang perlu kita jabarkan. Nah, di sini yang pertama, apakah A atau B membuka kepalan tangan Anda? Artinya apakah Bu Win tadi Bu Aziza tadi buka kepalanya, kemudian mengapa membukanya? Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apakah A atau B menutup kepalan tangannya, kemudian mengapa? Apa alasan B tetap menutup ataupun tetap membuka? Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya siapa yang memegang kontrol dari kepalan tangan tersebut? Mungkin ada yang berpendapat, monggo dari ulasan kita game sebentar tadi, ada Ibu Ratna, Antara Ubi dan sebagainya. Itu tadi cara Bu Win, bagaimana caranya secara halus menginginkan Bu Aziza untuk membukanya, tetapi dengan kesadaran Bu Aziza sendiri, Bu Aziza membukanya. Monggo, siapa yang mau berpendapat dari ulasan ini? Saya persilakan. Pak Sus sudah mengucapkan sesuatu hal, monggo ingin berpendapat. Ketika permainan itu Pak Sus sudah tahu, ini
mau seperti ini, kelihatannya seperti itu. Pak Sus ya, monggo berpendapat. Yang tentang itu mangan. Monggo kami persilakan. Belum. Oh belum. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin mengutarakan, Pak Daru, monggo. Ini tiga-tiganya. Monggo saya beri ketegasan, mau tiga-tiganya boleh, salah satu ataupun salah juga, salah tiga tidak. Menurut saya sebenarnya kontrol untuk membuka tangan itu yang paling berkuasa adalah yang milik tangan itu. Pemilik tangan itu apa? Ketika seperti Bu Aizah di depan, ketika Bu Win tadi membuka secara halus pun akhirnya Bu Aziza saja yang menjelaskan. Dalam artian ketika kita mau mempertahankan sesuatu atau mau menerima sesuatu itu yang mempunyai kuasa itu sebetulnya kita sendiri. Bila kita membuka, menerima ataupun intinya kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali dari Pak Daru, di mana bahwa untuk membuka, jadi konklusinya ataupun kesimpulannya itu kan di bagian ketiga. Jadi untuk membuka itu adalah dari si pemegangnya itu sendiri. Kalau tadi tetap bersikap keras, Bu Aziah, saya tidak mau membuka dengan cara apapun, itu kan tetap akan terbuka. Tapi ketika dirayu dan sebagainya, akhirnya Bu Aziah membuka dengan sendirinya, itu tetap berada pada kontrol diri Bu Aziah sendiri. Seperti itu ya. Nah inilah yang akan kita belajar bersama di sini. Jadi kita sama-sama belajar tentang itu tadi, kontrol diri yang ada pada diri kita. Nah, dalam aksi nyata ini, saya mengambil budaya positif di sini adalah implementasi keyakinan kelas dan penguatan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun di SMA Negeri 1 Solo. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ataupun dari mahasiswa PPL, ketika mendengar kata disiplin, itu adalah hal pertama yang ada di pikiran kita, itu adalah tentang dari Bu Indah mengatakan bahwa ketika disiplin itu tentang aturan. Nah, di sini akan saya paparkan dari apa yang saya dapatkan, yaitu tentang disiplin positif, di mana seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Yaitu nilai-nilai yang sudah disepakati tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi kesepakatan kita ataupun yang sudah disepakati bersama itu adalah tentang tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Dalam P3 ataupun profil pelajar Pancasila di sini itu ada 6 elemen, yaitu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Inilah nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi fondasi ataupun tolak ukur ketika kita melaksanakan sebuah disiplin positif. Nah, ini hal baru yang saya dapatkan di sini. Mohon maaf ya, di belakang itu sebenarnya bukan restritus ya. Saya
kurang I untuk mengetiknya ini. Nah, ini harusnya restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk teori motivasi di sini ada 3 hal. Seseorang melakukan sesuatu hal itu ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah karena dia takut ataupun menghindari sebuah yang namanya hukuman. Jadi motivasinya saya melakukan ini karena tidak mau dihukum. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasinya saya melakukan ini karena ingin mendapatkan suatu penghargaan. Dan yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Maksud mereka inginkan adalah yang diinginkan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada tingkatan motivasi. Nah, mungkin kita bisa refleksi bersama. Mungkin putra-putri kita di rumah ataupun peserta didik kita itu dalam melakukan sesuatu hal itu berdasarkan poin 1, 2, atau 3 yang sering kita temui di lingkungan kita. Poin yang keberapa nih Bapak Ibu? Poin yang 1. Tak, kata menurut Bu Eni poin yang nomor 1. Kenapa Bu Eni? Menurut saya karena dari usia peserta didik itu pengennya tidak dihukum, menyelamatkan diri ya, memperoleh kebebasan dan sebagainya. Terima kasih Bu Eni. Jadi menurut Bu Eni bahwa anak-anak melakukan suatu hal itu kebanyakan di poin 1. Dan di sini sebenarnya ketika kita belajar budaya positif itu ketika motivasinya itu dari luar, maka tidak akan berlangsung lama. Ketika itu sudah tidak ada, maka mereka tidak akan melakukannya. Akan tetapi ketika di poin ketiga, karena mereka memang sadar sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena sebuah penghargaan, maka itu akan awet lebih lama. Menurut penelitian seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Nah, di sini untuk hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Jadi hukuman di sini biasanya hanya berlangsung sesaat saja Bapak Ibu. Jadi ketika dihukum ya dia akan tertib, tapi setelah itu mereka akan melakukan hal lagi dan hal lagi. Kemudian di sini ada penghargaan. Sebenarnya dengan kita memberikan penghargaan itu juga akan merusak sebuah yang namanya di sini saya jabarkan beberapa hal. Penghargaan akan menjadi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ketika kita memberikan penghargaan, suatu ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan merasa kecewa, sehingga apa yang kita lakukan atau anak tersebut melakukannya karena hanya ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Misalnya pertama diberi penghargaan, tapi setelah itu kok buku saya kira tahunnya mohon maaf ya bahasa Jawa. Ibu itu tidak pernah memberikan penghargaan kepada saya, sampai tidak pernah ditambahi nilai dan sebagainya. Akhirnya anak tersebut kan menjadi kecewa terhadap diri kita, dan akhirnya rasa yang tadinya menyukai bisa jadi akan sekarang kalau maju tidak diberi nilai, saya tidak mau maju aja, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya mengurangi ketepatan, dan berikutnya menurunkan kualitas dan kreativitas. Nah, di sini diambil contoh ketika seorang mahasiswa melakukan penelitian, kemudian diberi penghargaan, maka yang ada hanyalah tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, bukan untuk menggali kreativitas yang ada. Nah, inilah maksudnya kenapa penghargaan itu sebenarnya menghukum. Nah, menghukum di sini adalah ketika penghargaan itu tidak diperoleh, maka yang dia lakukan hanyalah dia tidak akan melakukan sesuatu hal karena tidak mendapatkan penghargaan. Nah, inilah mengapa kita untuk memberikan penghargaan itu di sini ada dampak-dampaknya, sehingga bukan motivasi dalam diri yang ada, akan tetapi motivasi hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, mungkin ini istilah baru karena saya sendiri, kalau bagi saya itu
istilah baru bagi saya. Saya mengetahui ini baru ketika mengikuti program guru penggerak ini. Nah, di sini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, inilah maksud dari restitusi. Jadi menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, mengetahui seperti apa dia. Selanjutnya, untuk menghasilkan bagaimana anak itu memiliki kesadaran motivasi dalam diri. Nah, tadi Bu Indah mengatakan ketika disiplin ada kaitannya dengan aturan, bukan Bu Indah? Nah, di sini salah satunya yaitu dengan keyakinan kelas. Ada yang pernah mengetahui ataupun pernah mendengar keyakinan kelas? Oh, baru saja, jadi Bu Indah baru saja. Sama Bu, saya mendengar keyakinan kelas, maksudnya apa? Yang sering kita ketahui, yang saya ketahui itu biasanya aturan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Nah, kenapa kita mengambil kata yakin? Dengan anak dibawa mindsetnya berubah menjadi yakin, berarti dia percaya bahwa itu baik, bahwa itu buruk. Tapi kalau peraturan itu berarti aturan, ada anak yang mengatakan aturan kan untuk dilanggar. Mungkin ada yang bercoletak seperti itu. Aturan kan untuk dilanggar. Sehingga kenapa keyakinan? Jadi biar mendarah daging ke anak. Oh, ini adalah sesuatu yang saya percaya bahwa ini baik, seperti itu, bahwa ini buruk. Nah, bagaimana untuk menuliskan keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa langkah di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Sehingga keyakinan kelas itu akan lebih mudah diingat untuk anak. Tidak terlalu banyak sehingga anak akan mengenal apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian, nah, sifat keyakinan kelas di sini itu adalah sebuah hal yang diutarakan anak, kemudian disepakati bersama, yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini di bagian akhir di sini adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau dirasa itu kok ternyata belum mewakili apa yang menjadi keinginan kita bersama, maka kita tindak lanjut kembali. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ini. Monggo Pak Han. Saya mau sedikit bertanya tadi berkaitan dengan hukuman dan penghargaan itu yang diimplementasi kurikulum merdeka itu. Andai kata anak-anak itu melakukan suatu tindakan kesalahan, bagaimana kita sebagai seorang tenaga pendidik itu memberi marah atau bagaimana memberikan suatu didikan anak itu salah, tetapi tidak serta-merta kita memarahi di hadapan teman-teman yang lainnya, sehingga secara psikologis tidak menurunkan derajat atau perasaan mereka itu. Jadi kita harus punya cara tertentu itu bagaimana menurut pendapat Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Han. Nah, pertanyaan Pak Han tadi, bagaimanakah caranya untuk di kurikulum merdeka itu kan bagaimana caranya untuk menasihati anak yang melakukan kesalahan. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan ada istilah restitusi tadi. Nah, setelah ini akan saya paparkan bagaimana cara agar sebuah kesalahan, pada dasarnya kesalahan peserta didik kita ataupun anak kita sendiri di rumah itu akan sebuah kegagalan yang ada pada diri anak. Tetapi bagaimana cara kita agar kegagalan yang ada itu membuat dirinya menjadi sebuah itu suatu kesuksesan ataupun sesuatu hal yang positif, itu bagaimana? Nah, ini akan saya paparkan. Sebelum ke situ ya Pak Han, jadi nanti akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan, bukan jelaskan deh, apa yang saya dapatkan. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak ataupun putra putri kita di rumah ketika kita mereka melanggar ataupun tidak sesuai dengan harapan kita, itu pasti ada kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah sebuah kekuasaan, kemudian kebebasan,
kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Mungkin peserta didik kita itu ada yang cari perhatian kepada kita, diterangke istilahnya berbicara sendiri, mainan HP dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu kebutuhan yang mereka tidak dapatkan. Di bagian mana nih Bapak Ibu? Kebutuhan dasar mana? Misal ada siswa-siswi kita, mereka lebih asik bermain sendiri ataupun ngobrol dengan temannya. Mungkin ada kebutuhan yang mereka tidak penuhi. Di kebutuhan dasar mana? Terus di kebutuhan kasih sayang. Tentunya ketika ada anak seperti itu, menurut yang saya pelajari, kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena di balik itu semua pasti ada kebutuhan dasar yang mereka tidak dapatkan. Nah ini nanti Pak di bagian berikutnya nanti akan dijelaskan. Nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai orang tua, sebagai pendidik. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ini yang sering saya lakukan. Jadi dulu itu saya sering misal sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi seringkali seperti ini. Penghukum di sini jadi tidak mengorek lebih lanjut, asal langsung kamu salah, lepas lepas sepatumu. Nah, kemudian dengan nada-nada tinggi yang lainnya. Pembuat rasa bersalah. Seringkali ketika menjelaskan, kemudian ada yang berbicara, itu terlontar kata, apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Dari tadi sudah menjelaskan, kamu malah cerita sendiri. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini, setiap anak itu kan memiliki emosi atau kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang begitu kan biasa saja, ada yang langsung down. Kemudian berikutnya adalah sebagai teman. Posisi kontrol berikutnya itu adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru semuanya pernah melakukannya di antara 5 posisi kontrol ini, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Sebelum saya melanjutkan ke yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Yit. Jadi saya hanya menggarisbawahi tentang berdasarkan saya itu tentang keyakinan kelas. Sejauh ini mungkin kita masih menggunakan taraf pengalaman tentang nilai norma, pelanggaran sanksi dan lain-lain yang namanya untuk era sekarang memang kita sudah harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, untuk itu keyakinan kelas yang nanti akan dikembangkan untuk nanti perlu kita lagi diperjelas lagi seperti apa keyakinan kelas yang bisa menggantikan posisi tata tertib. Dan nampaknya ini juga yang menyebabkan tata tertib kita sampai sekarang masih on the way. Mungkin dari saya kita memang harus juga membuat catatan itu tentang keyakinan kelas yang baru, tapi ini bagus. Baik Pak Edi, terima kasih. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Edi. Nanti di bagian akhir, jadi bagian akhir nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menanggapi keyakinan kelas yang seperti apa. Itu bagian dari aksi nyata saya. Saya mengambil satu sampel, yaitu di kelas 11 MIPA 1. Seperti itu nanti akan saya tampilkan. Gitu, Pak Edi. Baik, saya lanjutkan dulu atau mungkin ada yang bertanya yang lainnya sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan di. Nah, di sini ada tadi segitiga restitusi. Inilah yang ditanyakan Pak Han. Bagaimana caranya agar kita itu ketika menghukum itu tidak di depan memberitahu Pak G, tidak di depan anak dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi adalah bagaimana kita memposisikan anak kembali pada identitasnya, kemudian menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain, yaitu dengan
3 tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi dulu. Mungkin dari kita itu sudah melakukan ini, Bapak Ibu, sudah melakukan validasi tindakan. Bapak Ibu, saya yakin sudah melakukan ini, tapi belum tahu karena memang saya sendiri juga mengetahui ini baru di program guru penggerak ini yang namanya validasi tindakan. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan di bagian yang pertama ini, yaitu dengan kata seperti ini. Jadi tidak langsung menghakimi bahwa kamu salah, kamu melanggar, tapi dengan kata ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi tindakan. Kenapa melakukan hal itu? Kenapa datang terlambat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi saya sampaikan bahwa anak yang bisa melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan itu pasti ada kebutuhan yang mereka tidak penuhi. Jadi ini alternatif pertanyaannya. Berikutnya yaitu yang kedua, di sini adalah menstabilkan identitas. Anak yang salah pasti dia sudah tahu saya itu salah. Dan ketika itu tidak ditebalkan identitasnya, maka anak itu akan merasa gagal. Saya ternyata gagal, saya tidak seperti yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, saya tidak seperti yang diinginkan oleh orang tua kita. Nah, tugas kita adalah menebalkan apa yang menjadi sebuah identitasnya. Di sini dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, di situ istilah Jawanya anak dibobong dhisik. Setelah divalidasi kemudian dibobong. Jadi untuk menstabilkan identitasnya. Atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi tidak berhenti di sini ya Bapak Ibu, tidak langsung kita biarkan. Tapi itu sebelumnya tadi bahwa tugas kita adalah sebagai pendidik itu menuntun. Nah, ini termasuk salah satu menuntun dari filosofi KHD tadi bagian ini. Kemudian setelah itu kita melakukan restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita flashback kembali. Keyakinan kita itu apa? Nah, dari situ anak akan ternyata saya melanggar. Secara tidak langsung itu bukan karena keinginan kita kamu harus tertib, tapi itu dari keinginan diri sendiri. Nah, ini sekarang sesuatu hal yang baru, kita tidak bisa langsung serta-merta langsung berubah, tidak, kita mulai dari hal yang kecil. Nah, ini adalah di bagian modul saya itu ada beberapa tahapan. Salah satunya ini yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Jadi setelah mendapatkan materi, saya harus mendemonstrasikan. Setelah mendemonstrasikan, saya harus membuat koneksi antar materi. Setelah membuat koneksi antar materi, saya harus aksi nyata. Meskipun tidak semua aksi nyata saya diimbaskan. Seperti itu. Dan ini salah satu contoh mengenai tadi bagaimana cara mengatasi. Iqbal, tadi Ibu lihat kami sangat asik sekali main gamenya. Mengapa kami melakukan itu? Iya Bu, maaf. Tadi saya berusaha berdiskusi dengan anggota kelompok saya. Mereka asik dengan diskusi mereka, saya tidak jadi diskusi. Akhirnya saya main game dulu biar tidak bosan. Apa kamu tahu kalau sekarang kami dalam masalah?
Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu asik nge-game, sementara teman-teman berdiskusi untuk memisahkan masalah. Pasti bermain game lebih seru daripada berdiskusi. Iya Bu. Iya, Ibu bisa lihat tadi kamu merasa senang saat bermain game karena rasa bosanmu menjadi hilang. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Teman-temanmu merasa terganggu dengan aktivitasmu saat mereka diskusi, kamu justru asik nge-game. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang sudah kita percaya dan mana yang perlu kami tunjukkan. Kita harus saling bekerja sama saat diskusi kelas dan saling menghormati Bu. Iya, betul sekali. Luar biasa, kamu masih mengingat tentang keyakinan kelas kita. Dengan tadi kami bermain game saat diskusi kelompok, apakah kami menunjukkan kerjasama sesama anggota kelompok dan sikap menghargai teman serta diri kami sendiri? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan kesenangan ya? Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa kamu merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurut kamu, Mbak? Iya Bu, betul, mendapatkan kesenangan tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya juga akan meminta maaf terhadap teman-teman di kelas. Kemudian berdiskusi dengan anggota kelompok saya dan saya akan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Baiklah, kamu saya maafkan. Sekarang kembali ke kelas dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Baik Bu, saya berjanji Bu, saya kembali ke kelas ya Bu. Terima kasih telah membimbing saya untuk berproses lebih baik. Sama-sama, Mbak. Semoga kelak di kemudian hari kamu menjadi. Menurut saya, perlakuan Dewi tadi bagus karena bisa memperlakukan saya di depan teman-teman dan mengajak diskusi untuk atas kesalahan saya. Itu tadi contoh praktek yang saya lakukan. Kalau praktek ini tadi saya lakukan di kelas 11 MIPA 2. Jadi kita berdiskusi terlebih dahulu, kemudian mengajak anak keluar tidak di depan teman-temannya, kemudian kita tanya mengapa seperti itu, dan akhirnya anak tersebut memberikan solusi sendiri. Jadi solusi itu berasal dari anak, bukan dari kita. Ini praktek yang saya lakukan dari segitiga restitusi. Nah, berikutnya inilah yang ditanyakan Pak Eri tadi mengenai penyusunan keyakinan kelas. Memang saya baru mencoba di satu kelas karena sesuatu hal yang baru. Nah, langkah awal itu kita dari dulu anak-anak menuliskan sesuatu yang mereka inginkan dalam selembar potongan kertas. Kebetulan saya tidak menyiapkan kertas besar ini, seperti saya kertasnya mungil sekali di sini. Jadi masing-masing anak itu menorehkan apa yang ingin siswa ini lakukan untuk membuat pembelajaran lebih nyaman, kemudian bagaimana dia menciptakan budaya positif di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas ini. Kemudian anak, saya tidak menunjuk ini siapa yang mau mendiskusikan apa yang akan dilakukan di keyakinan kelas ini. Nah, ini dua anak, Mulan sama Umi, itu memimpin diskusinya, diskusi kelas dari semua curahan teman-temannya itu dibacakan. Kemudian akhirnya di sini timbul suatu keyakinan kelas tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah sifatnya universal, tapi di dalamnya itu adalah memuat nilai-nilai kebajikan yang ada, yaitu tadi profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini proses penyusunannya. Jadi di sini proses penyusunan semua sepakat, kalau sepakat berarti kita meyakininya. Jadi ketika saya mengajar di kelas MIPA itu saya tanyakan, berarti ketika ada yang kemarin itu memakai sepatu putih, nah itu saya ajak keluar, kemudian saya praktekkan itu, tapi tidak saya beritahu kalau itu
praktek yang saya lakukan, akhirnya anak mengatakan bahwa ternyata dia itu bawa 2 sepatu, yang sepatu satunya itu dijok. Terus saya tanya, saya tidak menyuruh silakan ambil, enggak, terus bagaimana sekarang? Kemudian anak tersebut, baik Bu, saya ambil dijok, saya ganti sekalian. Jadi langsung ganti, ternyata ada yang seperti itu. Nah di sini karena ini kalau kita tanda tangan satu kelas itu kan tidak memungkinkan, sehingga saya hanya mengambil perwakilan ketua kelas yang diketahui oleh wali kelas. Nah kemarin saya minta izin ke Pak Zidni. Nah beliau menandatangani keyakinan kelas 11 MIPA 1. Ini belum saya tempel karena memang modul ini saya pelajari mendekati PTS. Kemudian saya memang membuat ini, kalau dulu saya membuatnya ya seperti yang saya ketahui di awal pembelajaran itu adalah kesepakatan kelas. Tapi hanya sepakat. Yang saya sampaikan tadi, kalau sepakat itu kan tidak yakin, sehingga anak itu cenderung hanya sebuah tulisan saja. Nah, keyakinan kelas yang diambil oleh MIPA 11 MIPA 1 yang pertama di sini adalah menghargai dan menghormati. Nah, ini yang disimpulkan oleh mereka bahwa kami meyakini bahwa menghargai diri sendiri dan orang lain adalah hal yang sangat penting. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain itu kan banyak sekali indikator di dalamnya. Jadi ketika kita akan istilahnya anak tersebut melakukan sebuah pelanggaran, maka kita akan kembalikan keyakinan kelas mana yang seperti tadi praktek restitusi tadi. Nah, nanti anak akan mengatakan saya ini Bu tidak menghargai diri sendiri dengan berkata ataupun berpakaian yang tidak rapi dan sebagainya, karena seringkali kita sudah menanyakan bahwa ajari diri soko bisono. Nah, itu artinya anak itu akan berpikir oh ya seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah bekerja. Nah, di sini bekerja, kami meyakini bahwa menyelesaikan segala tugas yang telah diajarkan sangat penting. Jadi meyakini bahwa segala tugas di sini tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, tugas piket dan sebagainya. Menurut mereka seperti itu. Nah, di sini ditandatangani oleh Pak Zidni, seharusnya saya tanggalkan, tapi kemarin karena setelah ini PTS sehingga belum saya tampilkan di kelas 11 MIPA 1. Nah, aksi nyata berikutnya yang ini adalah tanggapan dari siswa tadi. Kemarin saya minta izin, nanti saya tampilkan, tidak apa-apa ya. Ya Bu, tidak apa-apa. Jadi tanggapan siswa atas apa yang saya lakukan. Jadi ini yang tadi sepatunya ternyata yang sesuai, pernah ada aturan seperti itu di sekolah ini. Dia pakai putih polos, yang hitam hijau, akhirnya diambil. Ini adalah tanggapan siswa. Sebenarnya ada 3, tapi saya ambil 1 saja. Yang pertama, mereka pakai itu maskara dan sebagainya, itu memang saya panggil. Mereka langsung, kenapa Bu? Udah di luar doanya saya panggil, dan saya tidak apa istilahnya itu saya bicara seperti tadi. Nah, ada 2 lagi sebenarnya di 11 MIPA 1 yang saya temui di pertemuan sebelum saya PTS seperti itu. Ini praktek saya. Nah, berikut tanggapan dari siswa. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya ingin memberi tanggapan menurut saya dengan cara ini siswa tidak merasa malu sebagai teman-temannya atau malah ditutup oleh gurunya dan tidak merasa takut kepada guru atau menterinya. Ini tanggapan dari siswa. Jadi itu tadi Pak Edi, keyakinan kelas yang jadi bukan kita yang membuat, tapi atas kesepakatan bersama anak-anak kita yang fasilitasi saja. Dari yang saya pelajari itu memang sebenarnya di awal pembelajaran itu masing-masing Bapak Ibu wali kelas membuat yang namanya keyakinan kelas. Tapi memang baru saya dapatkan, saya juga pertama kali keyakinan kelas itu seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini praktek saya di program masih calon, bertanya masih calon Bu, iya karena memang belum selesai pendidikan seperti itu. Jadi, nah ini penguatan. Jadi sebenarnya ini sudah ada budaya positif, ini sudah ada di mana anak di depan Bapak Ibu guru menyambut, di depan kemudian memberikan salam dan sebagainya, ini sudah ada. Hanya tinggal kita kuatkan saja. Jadi sudah ada. Jadi ketika kita membangun budaya itu bukan sesuatu hal yang baru, bisa saja adalah menguatkan yang sudah ada.
Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapatkan. Ini mohon refleksinya terhadap Bapak Ibu semuanya dan juga mahasiswa PPL. Akan saya bagikan link pet-petnya. Jadi di sini ada refleksinya, akan saya bagi di grup SMA Solo ya, untuk yang PPL nanti bisa di infokan lewat briefing ya. Jadi di sini ada refleksi yang pertama. Tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran KHD. Sekedar ini. Nah, di situ nanti backgroundnya mohon Bapak Ibu untuk klik linknya. Nanti di situ Bapak Ibu tidak usah menambahkan, hanya ada tanda komen di bawahnya, itu tinggal menjawab. Sudah ada 4 pertanyaan di dalam background tersebut. Atau sambil menunggu mungkin ada yang mau mengungkapkan secara langsung di sesi ini. Atau ada yang akan menyampaikan pendapatnya dari refleksi tadi? Oke Pak Hen, terima kasih. Itu kalau tadi konsep kesepakatan yang disampaikan itu kan berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana kalau konsep-konsep kesepakatan itu sebagai wali kelas kita yang membuat? Contohnya begini, ketika saya diangkat menjadi wali kelas pertama kali masuk, itu saya sudah menanamkan suatu konsep. Sementara ini kan saya di kelas 11 IPS 1. Dulu ketika saya di kelas 11 IPS 3 juga saya tanamkan satu, bahwa kelas kita itu adalah merupakan contoh bagi kelas-kelas yang lainnya. Jadi masing-masing anak memberi contoh bagi dirinya sendiri supaya nanti tidak satu kesatuan itu menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lainnya. Itu sudah saya terapkan ketika kemarin di BK itu ada 2 siswa saya diberi atau tidak bisa disebut namanya. Inisialnya itu ada 2 orang yang kita panggil. Kemudian di BK itu saya sudah mengatakan sudah buat kesepakatan di kelas bahwa kelas kita adalah contoh dari kelas-kelas yang lainnya. Nah, kalau kamu 2 kali kegiatan mata pelajaran di sini juga ada gurunya, saya tidak mau menyebut. Ada beberapa guru yang tidak mengikuti selama 2 kali berturut-turut kemudian diberi A, itu tanda menjadi contoh dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa kelas kita adalah pemimpin dari kelas-kelas lainnya di seluruh SMA Negeri 1 Solo ini. Jadi kalau kita pemimpin, kita memberikan contoh seperti bolos, loncat di pagar, kemarin ada yang ketemu kemudian merokok dan lain sebagainya, itu tidak pemimpin, tidak memberi contoh. Nah, konsep-konsep itu saya tanamkan, kemudian saya berikan kepada siswa. Apakah hal semacam itu bisa ditanamkan seperti tadi di dalam konsep yang dibuat oleh siswa?
Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas umpan balik dari Pak Handoko bahwa beliau sudah sebenarnya kesepakatan teman-teman kita itu sudah, tetapi di situ yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu dari anak sendiri. Jadi ketika memberikan gambaran itu kan diperbolehkan, jadi istilahnya menuntut. Dan setelah diberikan arahan, anak itu biar oh ya saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Dan mungkin yang perlu dikuatkan seperti itu adalah jadi agar jadi bukan lahir dari diri kita, tapi memang dari anak. Kenapa seperti itu? Agar motivasi dari dalam diri itu terwujud. Memang ini secara nyata itu masih mungkin sulit ya diterapkan, tapi memang sebuah perubahan itu adalah hal yang sedikit demi sedikit kita lakukan. Tapi kita harus tetap mencobanya agar istilahnya tidak ada lagi hal yang anak itu belajar karena tertekan, karena ketakutan, tapi mereka datang ke sekolah itu karena ingin sebuah mendapatkan kesenangan seperti itu. Saya sedikit cerita, dulu saya awal pertama di sini mungkin Bu Arikolia atau Bu Win mengetahui. Saya awal di sini itu pernah motor saya itu tidak bisa dinyalakan. Jadi awal di sini itu tidak bisa dinyalakan. Sudah parkir di sini berarti tidak awal, parkirnya sudah di sini, di bagian sini. Kalau di awal dulu kan sebelah sana. Di pertengahan saya di sini itu motor saya tidak bisa dinyalakan, di starter tidak bisa, dijegling tidak bisa. Mungkin itu adalah rasa dendam siswa terhadap saya, dan akhirnya waktu itu ditolong sama Pak Chandra. Ternyata sepele sekali, tapi saya tidak tahu deh. Ternyata hanya dicabut di bagian bawahnya saja, saya tidak tahu. Akhirnya sama Pak Chandra, ini paling mau iseng dulu seperti itu. Akhirnya di benaknya Pak Chandra ya, gini saja itu sudah di sana. Itu efek dari mungkin waktu itu anak tersebut merasa kecewa, merasa dendam terhadap diri saya atas apa yang saya lakukan. Ini ada hal baru yang saya dapatkan pula. Saya belajar di sini, saya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Maka dipanggil. Ya, di sini sudah ada yang menjawab. Ada dua. Nanti kalau yang belum bisa dituliskan namanya karena memang di paper itu tidak muncul namanya ketika belum memiliki, belum pernah membuat. Jadi mungkin diberi namanya di sini. Saya tidak mengetahui siapa atau memang tidak ditulis juga tidak apa namanya. Yang pertama. Pengalaman Anda terkait proses pembelajaran, keteladanan lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku peserta didik. Ya, tadi sudah ada Emerson Tulodo tadi. Kemudian yang kedua, pemberian pemahaman peserta didik datang ke sekolah untuk belajar dapat memotivasi belajar yang baik. Nah, ini beberapa yang sudah mengirim. Kemudian pertanyaan yang kedua ini belum ada. Pertanyaan yang ketiga juga belum. Nah, pertanyaan yang keempat juga belum. Nanti sambil kita merefleksikan bersama tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami di bertahun-tahun. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah lama sekali daripada saya untuk mengajar. Nah, ini adalah hal baru bagi saya, sehingga saya sampaikan karena memang saya harus menjelaskan apa yang saya dapatkan ini. Di akhir ini ada yang saya tayangkan di Bapak Ibu, sebuah video untuk terakhir, jadi di bagian konklusinya sebuah hal kita lihat bersama di sini, semoga mampu memberikan motivasi khususnya untuk diri saya sendiri di bagian penutup acara ini. Ele usa para cá, que é desafio essa. 내가 저게 겨우 가는 거야.
लाई सामने क्या है तेरे नूर का है तू बता दे तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है पूरी है तू वही तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा ढूंढता है तू ही है तू ही है तू ही है तेरा मसीहा हो Ini di bagian akhir di pertemuan kita sebuah video tadi mungkin ada yang mau berikan Bapak Ibu Guru, ada yang empat oke Pak Hendono, monggo Pak Hen. Jadi gini Bu, saya terpacu pada ketika di Bapak Kepala Sekolah yang kemarin koordinasi itu. Kita kompak, itu hal yang wajar. Segala satu bentuk hal yang memberatkan bagi kita ketika kita kompak kerjasama bareng jadi satu itu yang mudah dilalui. Seperti tadi, itu tadi awalnya kan anak kecil itu, jangan dengan yang besar, kemudian kita kompak menyelesaikan masalah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita kompak bersama-sama, ide kita di dalam satu SMA ini mesti insya Allah dengan mudah tercapai. Terima kasih Ibu. Pak Joko ngomong kompak apa pahing? Terima kasih Pak Hen. Ada yang lain mungkin yang akan mengutarakan dari cuplikan video tadi? Jika tidak ada, betul sekali Pak, bahwa di situ tadi banyak orang yang menunggu ketika ada pohon tumbang, bahkan seorang mungkin tadi yaitu yang pakai kopiah tadi itu hanya melangkahkan kaki, habis itu hujan tidak jadi. Polisinya malah Bu Ani tadi tertawa sama gue, polisinya bagaimana? Tidur. Tetapi seorang anak kecil tadi mungkin dalam benaknya entah bisa atau tidak yang mungkin dia melakukan sesuatu. Kalau di sini saya mengambil garis merah sebenarnya dikatakan Pak Anu tadi bahwa untuk melakukan suatu hal yang besar itu adalah dimulai dari hal yang kecil dan harus ada yang memulai. Kalau tidak ada yang memulai, apakah tadi ada yang akan mengangkat pohon-pohon tersebut? Ada betul nggih? Kalau tidak ada yang memulai, tidak ada. Jadi di sini adalah sesuatu perubahan, sesuatu hal yang tadi dikatakan kompak dan sebagainya itu akan terjadi ketika ada yang memulai. Di sini digambarkan oleh gambar dari anak kecil tersebut. Mengatakan Bapak Ibu atau ada yang ingin berpendapat lain? Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan video yang singkat tadi mampu memberikan refleksi terhadap diri saya pribadi sehingga nantinya apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat terutama pada diri pribadi saya. Di akhir ini baiknya apa yang saya sampaikan itu bukan berasal dari saya pribadi, tapi karena petunjuk dari Allah SWT yang menuntun lidah saya untuk menyampaikan ini, dan kurangnya ataupun buruknya yang saya sampaikan datangnya dari kekurangan saya ataupun kehilafan saya dalam menyampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, atas atensi dari Bapak Ibu Guru semuanya. Mudah-mudahan ini memberikan perubahan untuk SMA Negeri 1 Solo. Di akhir ini kita utarakan yaya bersama. Kita genggamkan seperti tadi, tepakkan tangan kita ketika kita mengatakan Pak
Surabaya. Maju bersama, kompak semua, kita bersama kompak. Oke. Maju bersama.